Businessman Opinion. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia berdemo meminta Presiden Jokowi dengan tegas menyebutkan dirinya menolak perpanjangan masa jabatan atau menjadi presiden 3 periode karena semua itu melanggar konstitusi. Menurut mereka, selama ini Presiden Jokowi belum pernah dengan tegas mengatakan menolak perpanjangan jabatan maupun menjadi presiden 3 periode. Apa komentar Anda mengenai demo mahasiswa yang menuntut pernyataan tegas Jokowi ini? 6339160. Iya, menurut saya memang mahasiswa pada demo ya, itu ada beritanya di TV tentang jabatan kalau bisa jangan 3 periode presiden kita saat ini. Namun kan saya udah bilang berkali-kali, kita tahu semua sudah bahwa di Indonesia ini untuk menjadi pejabat negara di belakang layarnya kemungkinan tidak jujur atau setidaknya 7 jabatan. Jadi mau 2 periode atau 3 periode, mau undang-undang diamandemen atau tidak, undang-undang 45, ya sama saja. Jujur apa tidaknya gitu loh di belakang layar menjadi pejabat negaranya. Seperti itu kemungkinannya. Terima kasih. Sampai Menurut saya itu BEM sepertinya sudah muak gitu loh, dibohongin terus selama ini. Itu aja sih. Terima kasih. Buat saya BEM itu beberapa dekade terakhir sudah sangat menyimpang, sudah bukan idealisme. Suatu organisasi yang sudah bukan berdasarkan idealisme, tapi berdasarkan bayaran. Ya, bayaran. Oleh karena itu nggak usah didengar. Kemudian juga BEM itu juga ngaco karena kita bukan menambah 1 periode kepada Pak Jokowi, tapi kita memperpanjang berhubung terlalu banyak gerakan kemajuan yang belum selesai. Kita bisa lihat begitu banyak orang asing mendadak masuk Indonesia. Perusahaan global seperti Amazon, Microsoft bisa masuk Indonesia. Hyundai bikin pabrik mobil listrik di Indonesia dan akan diikuti oleh merek-merek terkenal lainnya. Itu berkat siapa? Coba kita pikir berkat siapa. Dan apabila Pak Jokowi ternyata 2024 digantikan orang lain, yakinkah kita orang itu akan punya gerakan dan pikiran yang sama dengan Pak Jokowi? Coba pikir. Jadi kalau kita orang benar dan orang lurus dan orang waras, coba berpikiran yang benar. Bukan seperti si BEM yang bergerak berdasarkan bayaran. Makasih. Berpendapat BEM itu harus berbenah. Ya, karena itu semua demo atas nama BEM sudah tidak dipercaya masyarakat. Hampir semua orang kalau kita bicara demo oleh BEM itu pasti komentarnya itu ditunggangi. Yang menunggangi siapa? Bukan orang-orang yang terpuji di dalam perpolitikan. Ya, jadi sekarang itu BEM harus bebenah, membersihkan namanya dulu, karena perjuangan BEM itu sekarang itu semuanya dianggap sudah tidak murni, ditunggangi oleh politik-politik yang tidak baik. Oke, terima kasih. Itu mahasiswa hanya buang-buang energi saja. Udah tahu, kan sudah dibilangin dia akan taat pada konstitusi. Nah, konstitusinya sudah jelas, tidak boleh. Ya udah, dia kan sudah mengatakan taat. Ya, apalagi yang dikurangin itu mah para mahasiswa yang kebetulan udah ketularan HTI sama FPI itu cuman cari-cari masalah aja itu pada ketularan pada kadrun semua itu. Terima kasih. Ya, makin lama makin kelihatan bodohnya itu mahasiswa itu ya. Nggak tahu dia terima berapa duit dari kemajuan tanah Tommy, Lembang dan sebagainya. Kenapa mereka nggak demo itu ya? Mereka ngemplang utang negara berapa puluh triliun itu nggak dibayar. Kenapa nggak ngemplang itu? Ya, ini udah ditunggangin sama mereka, itu udah dibayar berapa sama cendana itu. Ya, takut diusut. Jokowi kalau jadi lagi diusut, kita takut. Nah, jadi dipakailah mahasiswa jadi dibodoh-bodohin gitu. Demo dikasih duit. Ya, makasih. Menurut saya ini ada sesuatu kekeliruan tanggapan dari mereka yang bilang bahwa Jokowi itu kurang bagus lah, jelek lah. Justru di sinilah momentum saatnya untuk kemaslahatan masyarakat seluruh Indonesia, di mana dia menunjukkan prestasi yang bagus dan disenangi dan diterima oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi rakyat Indonesia sendiri yang memilih dia. Jadi berikanlah kesempatan. Kalau memang rakyat Indonesia mau memilih dia lagi, siapa yang mau melarang?
Karena inilah momentum. Jadi tidak bisa lagi ditarik pulang, tarik balik lagi. Karena masyarakat yang pilih. Itu masalahnya. Jadi makanya saya bilang, semua anggota DPR, MPR itu ya harus mengikuti keinginan masyarakat. Itu aja. Rakyat Indonesia mengharapkan kok. Ya. Ngapain repot-repot itu mahasiswa? Pak Jokowi kan taat konstitusi. Sudah jelas tanggal 14 Februari 2024 di situ diadakan Pilpres pemilihan umum. KPU sudah terbentuk, sudah terpilih, tinggal dilantik. Kalau mau yang pastinya demo ke DPR-MPR dong. Kan DPR-MPR yang mau merubah-rubah konstitusi. Kalau bisa dirubah, kan belum tentu bisa dirubah. Ke sana, kok jadi Presiden Jokowi yang di demo? Pak Jokowi kan taat konstitusi. Udah jelas tanggal 14 Februari 2024 sudah dipastikan di situ pemilu. Apalagi yang disaksikan dari Pak Jokowi? Berarti banyak nih politisi-politisi yang menggerakkan mahasiswa ini yang kurang percaya diri. Percaya sama siapa lagi kalau bukan percaya kepada konstitusi kita? Terima kasih. Ini lagi zaman perang dan banyak negara yang mulai pada rusuh gitu ya. Jadi saya sih berharap semua pihak berhati-hati lah, jangan membuat ide-ide yang di luar konstitusi gitu. Jangan munculkan ide-ide 3 periode lah, Jokowi turun sekarang lah, ide khilafah lah, ide apapun lah yang di luar konstitusi gitu. Kalau sampai Undang-Undang 45 itu diamandemen, itu akan muncul ide-ide gila yang akan bikin ribut doang gitu, nggak ada produktifnya gitu. Jadi untuk bisa bikin pemilu ditunda atau 3 periode itu harus diamandemen Undang-Undang Dasar 45. Itu nggak gampang itu. Jadi itu bikin ribut, itu bikin negara ini bukan menuju ya kebaikan, malah cuma keributan doang yang ada. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih mahasiswa belum perlu turun sekarang ya. Karena kan tanggal pemilu tuh udah ditetapkan di Februari 2024. Cuma ya memang saya pikir masih beralasan mereka mulai berdemo dari sekarang. Karena kan beberapa kali tindakan dan ucapannya itu seorang Jokowi bisa berbeda. Ya memang saat ini dia bilang nggak mau melanggar konstitusi atau undang-undang, tapi kan merubahnya itu semudah mengetok palu, karena hanya tergantung pada mayoritas anggota DPR, sedangkan mayoritas itu sekarang udah masuk koalisi. Jadi bukan hal yang sulit kalau Jokowi bilang oke, ya udah tinggal ketok palu, karena semuanya udah ada di kalangan istana. Jadi itu aja dari saya, terima kasih. Ya, menurut saya sih kalau dari mahasiswa itu harusnya kan dari yang anggota pendidikan lah ya, dari mahasiswa. Sedangkan masa jabatan presiden kan belum habis nih 2024. Harusnya nggak perlulah pernyataan-pernyataan seperti itu ya. Harus diperpanjang, sedangkan belum pemilu, nah itu udah tidak lagi. Pendapat saya sih. Mahasiswa mau demo ya tentu boleh-boleh aja, tetapi saya kira kita juga mesti melihat ini BEM mewakili mana. Ya, entah dia mewakili mana atau barangkali di belakangnya mewakili golongan mana, ya silakan aja demo. Tetapi saya pikir mereka kalau menuntut Jokowi mengatakan statement yang begitu tegas buat apa? Ya kan? Seorang Jokowi, saya pikir dia akan bekerja sesuai konstitusi. Persoalannya, kalau memang ada terjadi amandemen undang-undang dan lain-lain, itu dari partai politik. Kalau memang terjadi dari partai politik dan MPR melakukannya dengan secepat kilat, menjadi satu konstitusi yang baru, dan orang Jokowi ikut di dalam, apakah dia melanggar? Kan tidak. Nah, kalau untuk sekarang, konstitusi yang ada memang udah jelas 2 periode, titik. Jokowi kan udah bilang, menterinya nggak usah ikutan ngomong. Itu udah tegas kan. Jadi apa yang diharapkan? Menurut saya sih, ya ini
ya kita harus lihat dulu lah, kita tidak berpikir negatif ya, ini BEM mana yang mau demo-demo, tapi ya silakan lah adik-adik itu, mungkin mereka merasa diri dia pinter atau ya mungkin mereka juga mau belajar politik di sini, ya silakan aja. Tapi menurut saya nggak perlu minta seorang Jokowi mempertegas, buat apa, ya kan? Nah, saya pikir begitulah. Toh ini dan kalau lantas mereka bilang harga segala macam, ya mereka justru pelajar yang udah mahasiswa, ya harus tahu ini situasi global, ada situasi yang nggak bisa dihindari. Nah, persoalannya kalau nggak bisa hindari, bagaimana pemerintah membuat supaya kenaikan itu seminimal mungkin. Nah, itu yang perlu dilihat. Silakan adik-adik mahasiswa kritiklah yang positif, jangan terbawa arus yang ngaco-ngaco. Terima kasih. Saya mendukung gerakan mahasiswa, ya karena selama ini tidak ada oposan, DPR semua sudah diam semua, tidak ada yang mengontrol pemerintah. Silakan asal secara positif itu saja. Itu kan yang mahasiswa itu kan dulu lagi Pak Jokowi datang ke kampusnya tuh ada yang satu anak tuh mau cari popularitas kan, ya kan? Itu sih maaf ya, itu pasti itu melakukan ya, bukannya angkat jempol itu. Ya satu hal lagi nih, mahasiswa minta Presiden RI kita untuk ini itu maksudnya apa? Ada presiden tuh menuruti apa kata mahasiswa gitu loh, ya kan? Anda mesti berpikir itu mahasiswa itu tak mungkin usaha agama pun tidak akan mengikuti kemauan kalian gitu loh, karena kalau diturutin itu Anda akan menjadi babi gitu loh, Anda tuh bau kencur. Makasih. Saya jadi geli ya, apa wewenangnya sih mahasiswa minta Jokowi mesti nyebutin nggak mau jadi 3 periode gitu loh. Mereka punya hak apa, ya kan? Mahasiswa aja nyari duit aja belum bisa gitu loh. Jadi nggak benar tuh mahasiswa, mending sekolah yang benar gitu, praktek yang benar gitu loh, ya. Bukan pakai masa begini, maksain terus kehendaknya terus harus bisa gitu. Saya sih pribadi saya setuju 3 kali Jokowi. Sampai saat ini nggak ada yang bisa gantiin dia. Karena buktinya udah banyak, udah bagus dan nyata gitu loh. Karena kalau Indonesia dipimpin oleh seorang politikus nggak bisa, pasti hancur. Dia seorang praktisi dan Jokowi seorang praktisi. Dia ngerti apa negeri ini butuh gitu loh. Ya, gitu aja. Makasih. Emang BEM mau calonin presiden sehingga takut Jokowi mencalonkan lagi. 1, 2, emangnya BEM ini orderan dari Nasdem siapa sih? Kok bingung saya. Kenapa? Karena RUU perampasan aset koruptor dan kartel yang ditolak oleh DPR dan diajukan oleh Jokowi plus Sri Mulyani kok nggak demo-demo ya, kok diam. Kita mulai dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, bahkan DPR sudah menyetujui oke dibahas, tapi tahun 2022 juga belum masuk pembahasan. Nah, kenapa kok nggak didemo ya? Terus kalau memang takut presiden atau Jokowi mencalonkan lagi, bisa kan dimonitor di DPR, MPR, apakah undang-undangnya dirubah atau enggak. Presiden kan nggak mungkin bisa kalau udah 2 periode tanpa mengubah undang-undang. Kalau merubah undang-undang kan juga tidak semudah itu. Kenapa harus demo show otos? Berarti ada orderan dari mana ya? Kalau memang mahasiswanya pinter mau mencalonkan sih nggak apa-apa, tapi kalau kayak gini kan kelihatan bodohnya. Makasih. Ya, saya setuju sih dengan beberapa poin penelpon sebelumnya ya. Tapi intinya gini, Jokowi maupun betul sama ibu yang ngomong tadi bahwa undang-undangnya kalau belum dirubah Jokowi juga nggak bisa apa-apa gitu. Jadi bukan di Jokowinya sebetulnya kuncinya. Nah itulah logika berpikir seperti itu tuh apa ya, sorry to say deh, mahasiswa Indonesia itu kadang jadi sering ditunggangi ya, karena secara logika tuh hanya mementingkan uang kali, mungkin ada sesuatu di ya, kita nggak tahu.
Saya pribadi setuju Pak Jokowi terusin, karena negara kita ini sudah mulai mau take off. Ibarat pesawat udah mau take off, jangan ditahan-tahan lagi, just take off. Demikian. Opininya sederhana saja. Saya mau pesan sama teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Dek, urusin saja pelajaran kamu, sekolah kamu, agar bisa lulus cepat, orang tua pun senang. Kasihan orang tua kamu udah bersusah payah mencari uang untuk membiayai kamu. Biarlah urusan politik, urusannya sudah ada yang mengurusin, bukan kamu. Dan jangan mau ditunggangi oleh siapapun juga. Demikian, terima kasih. Wah, kita buktikan aja rakyat memilih Jokowi atau tidak. Izinkan aja dia 3 periode. Di pemilu 2024 nanti kita lihat rakyat memilih atau tidak. Begitu aja. Terima kasih. Ya, menurut saya nggak perlulah ya badan mahasiswa seperti itu. Ada presiden yang bagus seperti Bapak Jokowi, hasil kerja nyata semuanya. Kenapa harus didesak seperti itu? Mereka yang pada hal-hal lain di belakang juga sampai jabat berpuluh tahun pun nggak ada yang ini itu. Jadi tolong pertimbangkan lagi lah untuk meminta Pak Jokowi begini begitu. Yang penting negara kita bisa maju terus. Terima kasih. NARI tetap jaya. Pendapat saya, kita nih prihatin banget ya. Seolah-olah 240 juta penduduk Indonesia ini hanya tergantung pada satu orang, yaitu figur Pak Jokowi. Di luar Pak Jokowi, seolah-olah tidak ada pemimpin yang bisa membawa ke arah perbaikan atau kesejahteraan. Itu persoalannya. Kenapa begitu? Apakah kita budayanya selalu mengkultuskan orang karena dia sudah berprestasi, terus kalau ganti lalu kita nggak nyaman? Nah, tugasnya juga presiden yang sekarang ya menciptakan kesempatan atau memberikan iklim kondusif agar ada leader-leader baru yang bisa memimpin bangsa ini. Tapi lepas dari semuanya, saya masih percaya bahwa orang Indonesia itu masih ada yang mau berdedikasi mengabdi bagi bangsa dan negaranya. Jadi ya nggak perlu juga lah demo-demo buang-buang waktu begitu. Kita udah jelas-jelas lah 3 periode itu kan melanggar konstitusi. Pak Jokowi bukan orang yang mau melanggar konstitusi. Terima kasih. Mau nggak mau ya, sebenarnya kalau saya lihat ini nuansa politiknya sangat kuat lah gitu ya. Mahasiswa sekarang ya, dengan segala hormat kepada mahasiswa juga gitu ya. Tapi jangan mau tolol lah ya, sorry saya harus ngomong keras gitu loh. Ini nuansa politiknya terlalu keras ini untuk pihak-pihak yang sangat tidak nyaman kalau seandainya Pak Jokowi dengan kualitas begitu jadi 3 periode. Jadi menggerakkan semua orang lah, mahasiswa gitu loh. Saya masih percaya masih banyak, bahkan mayoritas mahasiswa itu lebih cerdas lah ya. Bukan hanya yang tolol-tolol gitu ya, digerakkan sama oknum tertentu, ada duit, ada segala macam bisa turun gitu loh. Ngapain gitu loh. Pak Jokowi udah tegas kok, dia taat konstitusi gitu ya, setuju dengan penelpon sebelumnya gitu ya. Udah jelas beliau jangan didesak-desak lagi, ini pandemi segala macam membuat masalah, lagi puasa lagi gitu ya. Jadi tuh mahasiswa-mahasiswa yang masih baik gitu ya, tolonglah gitu ya, pakai otaknya gitu loh. Jangan tolol kayak yang gampang sekali digerakkan oleh orang-orang tertentu. Terima kasih. Setuju dengan pembicara yang sebelumnya, yang barusan ini, bahwa gerakan demonstrasi yang nanti rencananya oleh para mahasiswa ini jelas gerakan politik dari kaum oposisi lah. Itu. Dan gerakan yang nyata-nyata menunjukkan bahwa mereka sudah nggak betah banget berada di kepemimpinan Presiden Jokowi yang serba transparan, serba apa-apa istilahnya diperbaiki dalam segala hal. Jadi mereka kalau nggak sabar banget sih nunggu 2024 untuk bertarung di kontestasi secara konstitusional. Jadi ada ungkapan bahwa ada rencana presiden 3 periode lah, perpanjangan masa presiden dengan mengatur pelaksanaan pemilu lah, itu yang digoreng sebetulnya. Sesungguhnya nggak ada itu. Ini sekarang kan baru tahun 2022 di awal-awal, artinya masih 2 tahun lah ya kan. Itu artinya
mereka tidak ada alasan untuk menurunkan dengan besar-besar lah atau Indonesia lah segala macam kalau bukan disuntik oleh pemodal atau oposisi lah itu. Ini sudah jelas sudah pembodohan sebetulnya. Saya berharap rakyat kebanyakan sih nggak percaya itu. Sebenarnya sih simple apa yang dituntut oleh mahasiswa itu. Mahasiswa hanya butuh kepastian bahwa Presiden Jokowi taat konstitusi, itu aja. Jadi tinggal Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau tidak setuju, tidak tertarik atau apapun terhadap wacana 3 periode. Sesimpel itu. Jadi ketika Pak Jokowi tidak mau mengeluarkan statement, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, maka ya ketidakpercayaan itu akan semakin membesar. Jadi agar mahasiswa tidak turun, tinggal menyampaikan dari mulut Pak Jokowi sendiri, tidak usah melalui jubirnya atau KSP atau apa, bahwa beliau tidak tertarik, beliau tidak akan melanjutkan ke 3 periode. Itu aja. Selama itu belum disampaikan, saya dukung sepenuhnya para mahasiswa untuk turun ke jalan. Walaupun apa prestasi Pak Presiden Jokowi, sebagus apapun, itu masih debatable. Tapi bahwa lewat dari 2 periode itu sudah melanggar konstitusi. Sesimpel itu. Untuk mencegah hanya gampang, mencegah mereka demo. Cukup sampaikan statement. Terima kasih. Mahasiswa ini kayaknya harus belajar sih. Maksudnya ya nggak masuk belajar sih. Maksudnya nggak guna juga sih yang namanya demo-demonya itu, karena sampai sekarang undang-undang tidak direvisi atau diamandemen. Terus juga tidak ada peraturan. Walaupun memang ada yang bilang 3 periode lah, perpanjang lah segala macam. Tapi kan undang-undangnya nggak ada yang direvisi. Jadi ya walaupun si Presiden Jokowi mau pun kagak akan bisa juga gitu. Jadi udah nggak usah demo-demo lah, ngabisin energi tenaga, mendingan nyiptain apa gitu kayak yang bisa menggerakkan ekonomi atau apa gitu, karena memang nggak akan bisa terjadi juga 3 periode ataupun perpanjangan karena memang tidak ada undang-undangnya gitu loh. Jadi mahasiswa itu cuma buang-buang waktu aja, atau ya mungkin mereka nggak ada kerjaan kali ya. Ya udah itu aja, makasih. Iya, seperti ini. Para mahasiswa itu bukan karena politis, karena mahasiswa kan memang hanya murid yang kuliah, jadi tidak ikutan politik. Kalau sedang mengkritik penguasa atau pemerintah itu kan memang zamannya demokrasi saat ini, jadi digunakan untuk mengkritik oleh para mahasiswa. Itu demi kepentingan rakyat loh, bukan demi kepentingan capres atau siapapun. Seperti itu kemungkinannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.